Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian, berjumpa kembali di edisi Ruhaniyat kali ini yang mengangkat tema semoga bukan kebersamaan yang terakhir. Kita insya Allah benar-benar akan kembali menghirup udara di bulan Ramadan. Kita insya Allah akan merasakan kembali hari-hari bahagia penuh penghambaan, kebersamaan, kedekatan, ketundukan, kehusyuan pada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dalam suasana seperti itu, terasa sekali kesenjangan batin yang tercipta yang kita lakukan sendiri. Setelah 11 bulan kita berpisah dengan Ramadan setahun silam, terlalu banyak amal-amal ibadah yang kita tinggalkan selama 11 bulan lamanya, kita telah menyia-nyiakan waktu. Banyak kebaikan yang telah tersemai dalam Ramadan setahun lalu, makin lama menjadi kering dan kini nyaris mati. Kita tenggelam dalam arus kesibukan dan belenggu keinginan yang tak pernah selesai dan tak ada ujungnya. Saudaraku para pendengar sekalian, syukurilah bila kita masih kembali bisa bersama-sama mengecap indahnya hari-hari di bulan suci, merasakan kembali kedamaian dan kesejukan hati yang sulit dilukiskan di malam-malam Ramadan. Keindahan makan sahur bersama, nikmatnya menahan makan minum di siang hari bersama, dan kelezatan berbuka bersama. Subhanallah. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, kata Rasulullah, yakni saat berbuka dan saat bertemu Rabb-Nya. Inilah saat kita menebus semua kelalaian dan kekurangan. Mari bersimpuh, tunduk, khusyuk dan menangis kehadirannya. Saudaraku para pendengar sekalian, perbanyaklah mohon ampun kepadanya. Inilah saat Allah yang Maha Pengampun yang membuka pintu taubat dan maghfirah. Saat Allah yang Maha Rahman mencurahkan kasih sayangnya yang tak terbilang. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah menebar pahala amal solih tanpa batas. Inilah saatnya kita mendekatkan diri pada Allah dan memperbanyak permohonan ampun atas semua khilaf. Allah sungguh-sungguh Maha Penerima taubat, saudaraku. Saudaraku para pendengar sekalian, perhatikanlah untaian hadis Rasulullah SAW dalam Sahihain yang menjelaskan betapa kemaha pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, "Wahai Tuhanku, saya berbuat dosa, maka ampunilah saya." Allah berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa dan menghukumnya, maka aku ampuni hambaku." Kemudian dia tinggal dalam masa yang dikehendaki Allah dan dia berbuat dosa yang lain. Kemudian mengatakan sebagaimana dikatakan pertama kali untuk kedua kalinya. Dalam riwayat Muslim, orang itu berkata pada kali yang ketiga dengan perkataan yang sama. Dan Allah berfirman, "Aku telah mengampuni hambaku, maka lakukanlah apa yang ia kehendaki." Siapa saja yang melazimkan istighfar secara jujur dan tidak berniat melakukan dosa, maka dosanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada kesempatan lain orang tersebut melakukan dosa kembali. Kitab Al-Wafi yang menguraikan keterangan hadis ini menyebutkan bahwa istighfar disertai dengan tidak terus-menerus melakukan dosa adalah istighfar yang sempurna dan pasti mendapat ampunan. Berbeda dengan istighfar yang kurang diiringi dengan tekad untuk tidak melakukan dosa, yang kedudukannya sama dengan doa. Terserah Allah apakah ia akan mengampuni atau menolaknya. Bila dilakukan bertepatan dengan saat-saat dikabulkannya doa seperti waktu sahur, setelah azan, setelah sholat fardu dan sebagainya, bisa saja doa itu diterima jika Allah berkehendak. Karenanya Hasan Al-Basri berkata, "Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kamu, di tempat-tempat makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majelis-majelis kalian, serta di mana saja kalian berada. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan turunnya ampunan Allah." Saudaraku pendengar sekalian, kita bukan sedang membicarakan betapa murahnya ampunan Allah agar kita bisa leluasa melakukan dosa. Saudaraku, sikap meringankan istighfar dan dosa pernah diingatkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, dianggap kebohongan perkataan, "Saya mohon ampun pada Allah," kemudian dia mengulangi lagi perbuatannya, sama dengan orang yang takut dihukum berat tapi tetap mengerjakan perbuatan yang dapat menjadikannya dihukum.
Sama dengan orang yang ingin panen tapi tidak mau menanam. Sama dengan orang yang mengharapkan anak tapi tidak mau menikah. Kita tengah membicarakan istighfar sebagai pintu ampunan Allah yang harus kita ketuk kapanpun, terlebih di bulan curahan rahmat seperti di bulan Ramadan. Saudaraku para pendengar sekalian, tak ada kebutaan yang lebih buruk kecuali orang yang tidak mampu atau tidak mau melihat kekurangan diri. Itulah kebutaan yang sebenarnya. Orang-orang buta dengan kealpaan ini adalah orang yang menyembunyikan aibnya dari matanya sendiri. Orang yang mengubur kesalahan dan dosa-dosanya dari hatinya. Mereka hidup dalam anggapan diri sempurna, baik dan tidak terlalu banyak dosa. Sehingga ia terus-menerus melakukan kekeliruan, kezaliman, kekesatan hati, terus-menerus rugi, terus-menerus membuang-buang kesempatan hidup yang sudah sangat terbatas. Nastaghfirullah. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Berada dalam kubang kesalahan tapi merasa tak punya salah. Hidup dalam gelap tapi merasa ada di dalam terang. Bahkan melihat orang lain penuh kesalahan dan berada dalam kegelapan. Itulah kebutaan sesungguhnya. Allah berfirman, jika dikatakan pada mereka, jangan merusak di bumi, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Saudaraku, para pendengar sekalian, kuatkanlah tekad kita untuk menembus dosa dalam bulan penuh barokah ini, mengimbangi kekeliruan dan kesalahan kita yang terlalu banyak, mengisi sisa waktu hidup di bulan suci dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Siapa yang tahu jika udara bulan Ramadan tahun ini merupakan udara yang terakhir kali kita hirup dan kita tak pernah merasakan indah dan nikmatnya pahala Ramadan lagi. Semoga saja ini bukan kebersamaan kita dalam bulan Ramadan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.